Yuk, mulai yuk. Bang. Ya, Alif, gimana? Ini bisa ceritain nggak sih ini perannya di film Gundukan Putih Mati? Jadi siapa dan tantangannya seperti apa sih, Alif, kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri berperan sebagai Bram, itu dia seorang arkeolog dalam film ini. Dan ceritanya itu seperti yang tadi kalian udah lihat di awal, dia itu secara tidak sengaja ada aktivitas dari kampus itulah untuk menyelesaikan tugas kuliah ya. Secara tidak sengaja dia ketemu sebuah buku yang nantinya akan menjadi suatu masalah di Pulau Ondrus ini ya, di Pulau Ondrus. Dan saat dia sebelum ketemu buku itu seperti ditarik ya dia. Saat dia lagi menggunakan detektor untuk mengecekkan segala macam di kuburan Maria van de Velde, temulah sebuah buku di situ dan dia kebingungan juga untuk bagaimana cara mengecek apa isi buku ini. Akhirnya minta bantuan si Susan itu yang diperankan oleh Yuriko ya. Setelah itu banyaklah kerasukan dan segala macam dan timbullah masalah-masalah mistis seperti tadi itu lah. Ini film horor keberapa? Kedua ya. Mendalami sebagai arkeolog gimana? Kalau mendalami itu ya banyak dibantulah referensi dari buku juga, terus banyaklah bimbingan juga dari sutradara, dari penulis, dari pihak balai pustaka juga ada proses reading ya, lalu ada coaching acting juga untuk mendalami peran segala macam dan untuk memasukkan karakter kita pada murninya kan. Untuk menjadi seorang arkeolog itu kan satu dunia yang nggak sama. Nah, arkeolog itu dunianya lebih ke sejarah, hal-hal mistis gitu ya. Jadi kita harus kontrol kita punya karakter, masuk ke dalam karakter itu semuanya. Emosi kita pun ada batasnya, nggak bisa sempat lepas terlalu tinggi ya, kurang lebih gitulah referensi untuk mendalami karakter itu. Lip, pertimbangan kamu untuk mengambil peran ini apa sih? Alasannya mau terlibat di proyek ini apa, Lip? Alasannya karena setelah saya baca skenario ditawarkan juga dari penulis dan sutradara, dan ada proses pemilihan juga ya pada waktu itu ya. Dan menurut saya sih filmnya bagus ya, apalagi ada beberapa pemain yang saya lihat juga cukup senior ya di sini juga. Dan ya menurut saya pastilah seorang pemain senior itu nggak mungkin sembarangan memilih film juga ya, pasti filmnya cukup berkualitas lah. Maka itu membuat keputusan saya untuk mengambil peran dalam film ini. Kalian berdua syuting di Pulau Ondrus ya? Iya, syuting langsung di Pulau Pengalamannya Ondrus. seperti apa sih, Alif sama Yoriko syuting di sana? Alif lihatnya ke tengah aja. Pengalamannya seru sih syuting di Pulau Ondrus karena kita nggak nginep di situ ya Kak ya waktu itu ya. Kita nggak nginep di situ, jadi kita memang pagi sampai sore istirahat, sore sampai pagi sampai subuh ya, sampai subuh itu proses syutingnya gitu, jadi seru banget. Kenapa Kak? Kesulitan. Oh kesulitannya apa Kak? Kalau dari saya kesulitannya itu sih sebenarnya proses penyeberangan lah ya. Iya. Karena kita kan nggak nginap langsung di Pulau Ondrus, dan di Pulau Ondrus juga ada beberapa adegan yang kita harus ngambil itu malam ya. Kebanyakan adegannya kan malam. Nah, tapi kita harus ngambilnya kayak waktu siang pada waktu itu karena ada keterbatasan di Pulau Ondrus itu memang nggak membolehkan kita itu melakukan adegan itu setelah maghrib. Nah, jadi kita terpaksa menggunakan beberapa referensi seperti pulau lain. Nah, terus cuacanya cukup panas lah. Ya, menurut saya kesulitannya kurang lebih seperti itu. Waktu syutingnya sih alhamdulillah nggak ada ya, tapi pas pada saat proses reading aku yang sempat ada waktu itu. Jadi aku sempat lagi coba adegan, mungkin kalau tadi teman-teman lihat ada adegan aku yang di rumah sakit. Nah aku lagi pas saat latihan adegan itu aku sempat jatuh dari kursi, katanya sih yang lihat kayak ada yang dorong. Terus aku sempat kayak kejang-kejang gitu, terus mata aku putih, terus aku kayak nggak sadar sama sekali, ngeblank. Pas nyadar telinga aku tuh berisik banget, kayak nggak tahu ya kesurupan atau enggak gitu, tapi pada lihat kayak aku kejang-kejang gitu. Jadi dan aku sedangkan nggak pernah kayak gitu sebelumnya, itu first time gitu doang sih kejadiannya. Sisanya pakai bahasa Belanda ya? Iya, susah Pak. Itu lumayan sih karena aku harus dengerin voice note kayak baca Belanda yang bener kayak gimana gitu, dan akhirnya tadi
bisa lah. Cuman sebentar sih, paling kayak beberapa kali dengar. Yoriko kapok nggak sih? Kan ngalamin kejadian mistis kayak kesurupan gitu. Kapok nggak sih main horor? Kapok sih enggak ya, karena horor seru gitu dan apa ya, horor Indonesia juga makin bagus ya kayak. Jadi nggak kapok sama sekali. Alif bangun chemistry sama Yoriko gimana? Berperan sebagai aktor horor. Alif bangun chemistry sama Yoriko gimana? Pengalaman. Ladies Gimana first. Kak? Pengalaman syuting film horor, jadi aktor horor. Kalau saya sih cukup menarik lah sebenarnya, apalagi beda usia kita juga lumayan sebenarnya. Tapi untuk membangun sebuah chemistry itu karena yang menurut saya lebih sulit itu di Yuriko-nya sih, karena dia harus berperan beberapa watak yang berbeda ya dalam satu waktu, dalam proses yang singkat ya. Tapi karena kemampuan aktingnya cukup bagus juga di situ, akhirnya terrealisasi lah. Nah, kalau untuk bangun karakter seperti tadi saya udah jelasin juga, ada proses reading, ada proses coaching juga, segala macam itu mempermudah lah dan enak juga lah untuk kita diskusi setiap adegan. Sebelum kita mulai itu kita ada reading lah berapa kali, 30 menit, sejam baru kita start. Ini nggak menjadi masalah ya. Berarti tampil perdana nih kalian berdua nih dalam sebuah film Iya. perdana. Yes. Pertama kali. Banyak banget sih, nggak jujur ini baru film horor ketiga aku. Sebelumnya itu udah lama banget, terus ini yang jadi main cast ini pertama kali, dan ini juga syutingnya udah lama banget, 2019 ya kak ya? Yep. 2019 dan akhirnya sekarang 2023 ya baru tayang gitu. Jadi seru sih film horor, maksudnya tantangannya berbeda gitu, terus energi yang harus dikeluarkan juga harus lebih ekstra. Yor, waktu adegan di atas kasur rumah sakit kan adegan kerasukan Iya. itu butuh proses yang panjang nggak sih waktu syuting, terus take-nya berapa kali retake gitu atau sudah take? Adegan itu alhamdulillah one take oke sih. One take oke. One take oke alhamdulillah, karena itu aku sempat deg-degan banget sebelum take sempat deg-degan banget, jadi kayak yang aduh bisa nggak ya, tapi alhamdulillah bisa gitu. Yoriko, Alif, ini ada yang menarik, mungkin kalung itu kok kalian sama. Iya, Itu boleh apa sih itu? kalungnya, iya ini Bukunya ini punya buku Buku tentang Onrusnya. Iya, dikasih sama bu produser. iya sama Ibu Asri tadi kita dikasih pas pada saat datang, jadi kita pakaikan pas juga kita lagi screening film Mati, jadi sekalian. Kalian sempat baca novel apa Sempat sih, aku sempat baca sebelum proses syuting gitu, pas pada saat proses reading, karena kita juga ceritanya memang diangkat dari novel kan ya, kayak betul. Iya. Jujur agak deg-degan ya pas dapat beberapa adegan yang sama beberapa aktor senior karena jujur aku termasuk baru gitu kan di dunia ini, dan tapi senang mereka sangat amat baik, terus mereka membimbing kita juga. Kalau sana gimana perasaannya? Ya kurang lebih sama lah, kurang lebihnya memang ada rasa pressure-nya lebih sih menurut saya. Pressure karena kita kan akan berakting depan pemain senior, biasanya kan kekhawatiran kita ditegur sama sutradara ya. Kalau ini bisa-bisa saja kita ditegur sama pemain yang lain kan, itu satu hal yang gak enak lah. Tapi malah alhamdulillahnya mereka membimbing lah dan sangat open minded, sangat low profile, jadi mempermudah lah proses syuting tersebut.